Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rahmansyah, NPM 1970 06516126 dari kelas Security Privacy and Abuse Prevention. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai keamanan dalam bersosial media. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu akan membahas perkenalan mengenai sosial media, kemudian do and don'ts dalam sosial media, kemudian the dangers of social media, setelah itu ada the types of social media security, kemudian ada how to prevent social media scam, kemudian ada secure your social media account, dan yang terakhir ada closing. Yang pertama yaitu introduction. Jadi apa sih media sosial itu atau sosial media? Nah, media sosial atau sosial media itu merupakan sebuah platform digital yang bisa menyediakan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain. Dia bisa memberikan informasi atau konten-konten berupa foto, tulisan, atau video. Jadi di sosial media ini orang bisa melakukan interaksi atau membagikan konten selama 24 jam penuh. Nah, kebutuhan akan sosial media yang tinggi ini menjadikan banyak sosial media yang baru. Jadi perkembangannya sangat cepat dan banyak platform sosial media yang sangat diminati sejak dulu sekarang jadi perlahan menghilang dan digantikan oleh media sosial yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, kemudian apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di sosial media? Yang pertama ya untuk do's atau yang kita bisa lakukan di sosial media itu yang harus kita lakukan di sosial media menjaga privasi, kemudian tidak menyebarkan informasi pribadi karena ini merupakan informasi penting bagi kita. Terus mencari tahu sumber kebenaran berita sebelum menyebarkan berita tersebut, menjaga sikap dalam bersosial media, kemudian mengecek keamanan akun sosial media dan menghindari informasi dari situs yang tidak diketahui. Dan untuk yang don'ts atau yang jangan dilakukan di sosial media yaitu jangan pernah menyebarkan informasi pribadi, kemudian jangan mengklik link atau tautan yang tidak diketahui keamanannya, tidak boleh melakukan cyberbullying, tidak boleh melakukan ujaran kebencian di media sosial, dan tidak boleh menggunakan email atau password yang sama untuk semua sosial media. Kemudian untuk the dangers of social media. Apa sih bahaya dari sosial media? Jadi bahaya dari sosial media ini cukup banyak. Satunya ada pencurian identitas atau identity theft. Nah, pencurian identitas ini bisa dilakukan di sosial media dengan cara melakukan menghack atau meretas akun media sosial seseorang. Nah, jadi nanti eh, informasi pribadi atau informasi penting milik seseorang itu akan dicuri dan dijadikan bahan untuk scamming, untuk kejahatan yang lain. Kemudian bahaya juga bisa phishing. Phishing ini merupakan bahaya yang cukup sering ditemui di media sosial karena dia ini bisa dengan website palsu. Jadi user memasukkan data diri ke dalam website palsu, nanti website itu akan masuk ke hacker atau peretasnya. Nah, nanti data yang dimasukkan tersebut bisa dikoleksi oleh hacker tersebut. Nah, blackmailing atau pemerasan, dan ini juga bahaya jadi sosial media karena pemerasan ini bisa membuat kerugian bagi kita sendiri. Kemudian ada penipuan online. Ini sering marak terjadi terutama di sosial media di Facebook atau di Instagram karena sumbernya kurang jelas. Kemudian ada peretasan situs dan email. Nah, ini juga bahaya karena biasanya
peretasan situs dan email ini berasal dari aplikasi atau aplikasi sosial media yang terhubung dengan pihak ketiga. Dan kita juga memakai email dan password yang sama. Kemudian the types of social media security. Apa aja tipe-tipe alat keamanan untuk bermedia sosial. Jadi macam-macam fitur tipe keamanan di media sosial ini ada privacy setting, blocking, verifikasi dua langkah atau dua faktor, terus kemudian ada apps privacy, dan reporting ngepost. Untuk privacy setting ini digunakan untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat video, terus menerapkan pengaturan privasi agar kita berinteraksi dengan nyaman. Jadi kita bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat, kita mengetahui siapa saja yang berteman dengan kita. Kemudian blocking yaitu bisa digunakan untuk fitur pemblokiran. Jadi orang yang diblokir ini tidak akan bisa melihat akun kita atau postingan-postingan kita. Kemudian ini yang paling penting yaitu verifikasi dua langkah. Jadi fitur ini juga bisa mencegah akun jika diakses dari kartu yang hilang atau ponsel yang hilang atau email yang diretas. Nah, jadi verifikasi dua langkah ini cukup penting dalam keamanan bermedia sosial. Kemudian ada apps privacy. Jadi apps privacy ini bisa mengontrol yang kita bagikan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan yang terakhir ada reporting post. Jadi kita dapat melaporkan postingan atau komentar atau orang yang tidak pantas menggunakan fitur pelaporan yang dibawa dari aplikasi tersebut. Kemudian how to prevent social media scam. Gimana caranya mencegah kejahatan media sosial. Jadi agar kita aman menggunakan sosial media, yang pertama yaitu kita harus menjaga informasi pribadi. Kenapa? Karena informasi pribadi ini bersifat privat. Karena ini merupakan salah satu sasaran kejahatan untuk pencurian identitas yang dimiliki. Dan jangan sampai data-data penting yang kita miliki ini diambil oleh pelaku kejahatan cyber. Kemudian yang kedua yaitu kita harus tetap waspada. Karena orang-orang dalam dunia sosial bisa saja menampilkan suatu hal yang jauh dari sebenarnya, sehingga membuat orang lain percaya begitu saja. Maka kita harus berhati-hati, harus waspada ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang lain yang mencurigakan dan tidak kenal di medsos. Kemudian masukkan informasi yang cukupnya saja. Jadi ketika kita membuat akun media sosial, kita nggak perlu mencantumkan detail informasi yang begitu detail. Karena di era yang semakin canggih saat ini, kejahatan cyber juga semakin canggih. Jadi dalam akun media sosial kita jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail. Karena kita nggak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai kita. Kemudian yang keempat yaitu perhatikan keamanan situs. Nah, ini juga penting karena kita sering mendapatkan link atau tautan yang nggak jelas domainnya. Jadi kalau bisa jadi itu jangan diklik atau jangan dilihat. Jadi ketika ada link tersebut, kita harus berhati-hati. Nah, sebab link tersebut bisa jadi salah satu link untuk kejahatan siber seperti phishing, scamming, atau peretasan yang lain-lainnya. Kemudian secure your social media account. Jadi amankan akun media sosial Anda. Jadi untuk mengamankan akun media sosial kita gimana sih? Nah, di sini bisa kita memperkuat pengaturan keamanan. Nah, memperkuat pengaturan keamanan atau konfigurasi keamanan ini bisa digunakan menggunakan autentikasi dua faktor atau menggunakan Face ID atau menggunakan password, PIN, dan lain-lain. Kemudian ada nyalakan autentikasi dua faktor. Jadi autentikasi dua faktor ini menggunakan kata sandi yang kuat pada sebuah sistem agar menjadi semakin diperlukan. Nah,
Lapisan keamanan tambahan selain password dan username digunakan untuk menggunakan keamanan akun online penggunanya. Kemudian kita harus membedakan tiap password. Jadi jika password medsos sama dengan password email, hacker bisa dengan mudah menguasai keduanya dan memperkecil peluang untuk mengambil alih kembali. Untuk itu sangat penting ketika membedakan password medsos dan email. Selanjutnya jangan login menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, biasanya permintaan dilayangkan oleh eh, seseorang melalui email dari pihak ketiga yang seolah-olah merupakan pengelola medsos yang resmi. Jadi tidak ada satupun pengelola medsos yang akan meminta secara langsung nama akun dan password dengan alasan apapun. Kemudian bisa mengganti password secara berkala. Nah, ada baiknya jika password yang sudah digunakan bisa diganti dengan password yang baru. Apalagi jika banyak yang sudah tahu password dan digunakan untuk berbagai macam sosial media. Biasanya media sosial akan memberikan notifikasi untuk ganti password jika ada permasalahan keamanan yang menyerang server. Kemudian bisa juga memasukkan nomor handphone sebagai pengaman ganda. Jadi ada baiknya ketika mengisi nomor handphone di konfigurasi media sosial. Jadi jika ada permasalahan, kita cukup mengkonfirmasi via SMS dan kita dapat mengambil alih akun kita kembali. Nah, jadi di sini sangat penting. Jadi ketika kita mengalami peretasan atau kejahatan, nanti si akun ini bisa menginfokan lewat telepon dan mengirimkan kode verifikasi. Nah, jadi dari itu semua yang bisa disimpulkan yaitu media sosial ini merupakan suatu platform digital yang menyediakan banyak fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, namun ketika menggunakan sosial media tentu banyak resiko yang kita hadapi seperti tindak kejahatan secara online ini atau kejahatan siber. Nah, tindak kejahatan tersebut dapat mengambil semua informasi yang kita miliki, serta dapat mengambil informasi penting yang ada dalam akun kita. Nah, maka dari itu, keamanan dalam bersosial media perlu diperketat dengan menggunakan fitur keamanan autentikasi dua faktor, kemudian menyortir ketautan yang ada di sosial media, dan jangan menggunakan password dan email yang sama di tiap media, serta selalu waspada terhadap semua hal yang ada di sosial media. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.